Yang terhormat Wali Kota Bukit Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Agam, Forkopimda Kota Bukit Tinggi, Ketua Pembina Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, wujud bakti kami anak negeri bagi Ibu Pertiwi. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan ini barokah tempat ini menjadi tidak hanya ke kampus tapi juga ke masyarakat di sekitar, bahkan juga Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Mohon doa Bapak Ibu, ini segera kita lakukan. Tahap sekarang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pendiri, kami sedang melakukan persiapan-persiapan untuk untuk segera dilaksanakan ya. Kontraktor dan segalanya sedang dalam persiapan terakhir. Kenapa kok sekarang dilakukan? Karena ini memang target jangan melewati 2021 lagi. Kalau ditunda sampai ke Januari, nunggu kontraktor ada dulu baru peletakan batu pertama, nanti di 2022 nanti Bapak Ibu, tertunda-tunda terus. Pak Suswit dari Bank Nasional, kemudian juga ada Pak Karseno, Sekda pada waktu itu. Ini adalah ada beberapa lagi yang saya ingat namanya, tapi ini adalah tokoh-tokoh masa lalu yang ingin berkeinginan untuk memajukan pendidikan di Sumatera Barat. Didirikanlah Yayasan Indonesia Raya ini dimaksudkan untuk bisa memberikan warna dalam pembangunan di Sumatera Barat ini. Sekarang para tokoh ini sudah mendahului kita. Kami ini akan melanjutkan mimpi-mimpi beliau itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini, jarah bagi kami, mimpi-mimpi dari pendiri ini insya Allah dapat kami lanjutkan, yaitu pembangunan kampus ITBHAS. Al-Jabar, meskipun ya ini sebuah tanda bahwa tidak akan bisa orang lepas dari. Jadi kita Al-Jabar itu kalau pakai al itu pasti dari Arab, kecuali Al Pacino ya. Kalau yang lainnya itu insya Allah dari Arab. Nah, Jabir Al-Hayyan itu bukan pakar Al-Jabar, dia pakar kimia. Dia menemukan pedulung, dia menemukan air raksa. Nah, kenapa kok dari situ kembalinya lagi? Saya ingin setelah ini dari Bukit Tinggi keluarnya orang-orang yang luar biasa, khususnya dari TB Haji Agus Salim. Sabalun kami dilantik menjadi bupati dan menjadi wali kota, kami lah berkumpul di rumah makan Simpang Raya di Jembuai. Belum dilantik lalu Bu ya, baru diumumkan, baru besok pemenang. Apa visi misi kami ya Pak Wali atau Pak Wakil adalah bagaimana membangun Agam dan Bukit Tinggi yang lebih maju. Tentu untuk membangun yang lebih maju itu dimulai dari SDM. Karena kalau SDM-nya sudah bagus, apa tadi kata Pak Nagersal, mengaturnya agak lebih gampang dibandingkan jika
SDM-nya kurang bagus. Jadi untuk itu salah satu visi misi kami di Kabupaten Agam membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang menurut hemat kami layak kita kerjasamakan. Salah satunya adalah dengan ITB HAS. Tepuk tangan untuk ITB HAS. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Duhai Rabb yang Maha Kuasa, Duhai Rabb yang Maha menentukan segala-galanya, Duhai yang Maha segala menguasai seluruh jagat raya. Pada hari ini ya Allah kami memohon, mengadahkan tangan kepadamu ya Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Memohon ya Allah pertolongan darimu, memohon ya Allah keberkahan darimu. Berikan keberkahan terhadap acara kami, yaitu acara peletakan batu pertama kampus baru ITB HAS Bukit Tinggi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita meletakkan batu pertama pembangunan gedung ITB HAS Bukit Tinggi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Perkenan Bapak Wali Kota, Dr. Wakil Wali Kota. Kepada Buya dipersilakan Bapak Haji Mardin dan Tua Bahasa Bali. Dihadir oleh Bapak Masyarakat, agar juga Forkopimda Bukit Tinggi Agam. Mitra-mitra kita baik dari praktisi pendidikan dan juga mitra-mitra lain. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan batu pertama, yang kedua, Pak ya. Apa nampak Bukit Tinggi ke dalam. Ini mordo yang dari Bukit Tinggi. Kita mudah-mudahan ini batu yang pertama dan selanjutnya. Amin. Terima kasih tepuk tangan. Iya. David semuanya dari kota. Oke, yang kami hormati kepada Bapak Endang Rizal AKMBN, Dr. Andes Endang Rizal AKMBN, beliau adalah Ketua Umum Yayasan Indonesia Raya. Iya. Berkenan habis ini, ya. Selesai sampai selesai. Amin semua. Yang penting semennya turunkan kemari. Berkenan Bapak Indra Yanuar, masih dari Pembina. Mudah-mudahan tamuku selesai. Amin. Tepat di tempatnya Pak ya. Oleh mahasiswa kita, banyak hal kemaslahatan yang bisa dilakukan di kampus kita. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yang berkenan kepada yang hormati Bapak Profesor Dr. Elvin Dwi, SMA, kepada Bapak Kepala Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Kamu cuma adu-adu aku pandai. Waktu ke ngadu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 2023 selesai lah. Amin. Kita kasih tepuk tangan lagi dan berkenan Rektor ITB HAS Haji Gusalim, Dr. Heliani SEM dan pada Ibu Rektor kami bersama. Ngombe makanan besok. Ya samanya ada tapuang. Yang penting hasilnya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan buat Rektor luar biasa. Dan berkenan perwakilan alumni habis ini Bapak Fauzan Hafiz SMG MOS MM. Bapak Fauzan Hafiz. Ini semua orang-orang yang luar biasa. Ya sangat
apresiasi. Amin ya rabbal alamin. Doa yang juga diucapkan oleh alumni. Terima kasih Bapak Fauzan Hafiz SMD Mols MM, alumni dari IPB Khas Kerja Besar. Dan silakan dibagikan teman-teman. Sebentar lagi kita akan beralih ke backdrop kita untuk angle terbaik momen ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali tentu saya mengucapkan selamat kepada ITB Khas. Pada hari ini kita meletakkan logo pertama kampus baru ITB Khas, yang saya tahu selama ini ITB Khas itu belum pernah punya kampus yang permanen. Salah satu kampus ITB Khas adalah Eset Pemda Kabupaten Agam yang ada di Gire. Jadi hari ini diletakkan batu pertama di luas tanah kurang lebih 6.000 meter. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita melihat ITB juga lama di mungkin silahkan menikmati Tinggi dan Kabupaten Agam ini, tapi dengan berdirinya kampus baru ini tentu ke depan program-program studi yang ada di kampus ini bisa dikembangkan. Karena saya berani mengatakan itu karena saya juga seorang dosen, memahami betul bagaimana sebuah kampus itu kalau sudah ada lahan, sudah ada kampus, itu biasanya perkembangan prodi-prodinya cepat. Jadi alhamdulillah hari ini berkat kegigihan pengurus yayasan sudah berdiri sebuah kampus di Bukit Tinggi. Tapi biarpun lokasinya di Bukit Tinggi, kami Pemda Agam sangat mendukung karena antara Agam dan Bukit Tinggi tidak bisa dipisahkan. Apalagi 100 meter dari kampus ini itu sudah wilayah Kabupaten Agam. Jadi insya Allah kami Pemda Agam akan mendukung terutama tentu di bidang pendidikan. Dan mudah-mudahan kerjasama antara ITBH dengan Agam dan dengan Bukit Tinggi dan juga dengan Pemda Sumatera Barat. Karena sekarang kebanggaan bagi kami selaku Bupati Kabupaten Agam, gubernurnya dari Agam, bupatinya pasti dari Agam, wali kotanya juga dari Agam. Tentu diharapkan masalah SDM ini bisa meningkat ke depan. Kami dari yayasan, dari pembina yayasan itu tentunya mengharapkan dengan dibangunnya kampus baru di Gobule ini akan menjadikan ITB Khas sebagai institut yang terbuka di Sumatera Barat. Karena saat ini ITB Khas juga didukung oleh ITB Bandung juga untuk pengembangan prodi-prodi baru, manajemen maupun juga teknik. Jadi kedepannya kita harapkan tentunya siswa-siswa yang terbaik di Sumatera Barat itu akan
memilih masuk ke ITBHAS daripada harus jauh-jauh ke luar daerah. Jadi ini sebagai salah satu alternatif. Bukit Tinggi ada ITBHAS dan diharapkan kedepannya ITBHAS akan menjadi sekolah terbaik kita di bidang bisnis dan teknologi. Pembangunan manusia seutuhnya ini tidak bisa lepas dari pembangunan manusia yang berkarakter. Karena itu kami di ITBHAS ingin membangun manusia-manusia yang mempunyai kompetensi base yang berkarakter. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan pendidikan di Republik Indonesia ini, kami membutuhkan sarana dan prasarana, proses dan belajar mengajar untuk bisa mewujudkan mimpi kita mendapatkan manusia-manusia yang berkarakter. Pertama kita memperkuat memperkuat proses belajar mengajar. Itu dulu yang paling penting sekali supaya anak-anak yang dihasilkan di ITBHAS ini dia betul-betul terserap di pasar kerja. Jadi itu tema utama yang perlu kita wujudkan. Karena sekarang perguruan tinggi manapun kalau seandainya tidak membenahi bagian itu, maka biasanya itu akan justru sebaliknya, akan mempersulit mereka di pasar kerja nanti. Oleh karenanya kami mempertajam sasaran-sasaran di mana alumni kami itu nanti bisa bekerja di pasar kerja. Satu, dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan berbagai metode-metode pembelajaran baru ya, yang diperlukan dan mempermudah mereka untuk belajar. Yang kedua adalah mengembangkan jurusan-jurusan yang tidak tersedia di wilayah Sumatera Barat ini. Di antaranya adalah katakanlah digital business. Digital business itu yang paling cepat itu di Unpad. Itu peminat digital business itu puluhan ribu di Unpad. Pertanyaannya kalau kita bangun di sini, kenapa masyarakat tidak mau kan? Digital business adalah yang lagi berkembang sekarang. 40% daripada proses bisnis sekarang gunakan digital. Nah, kita sudah ada izin, kita sudah punya mahasiswa sekarang. Kita kerjasama dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, 10 mahasiswa kita sudah di ITB sekarang. Mereka lagi di ITB sekarang. Kemudian kita lagi garap kerjasama dengan BINUS, Bina Nusantara, lagi on progress sekarang. Ya. Jadi dua itu yang menjadi penting. Kemudian baru fasilitas. Kalau untuk fasilitas IT, kita punya yang paling mutakhir sekarang di kampus kita. Peralatan-peralatan, sistem dan sebagainya. Itu yang paling mutakhir kita punya. Jadi mahasiswa yang masuk ke bidang-bidang ini juga tidak akan menyesal. Berikutnya kita juga memperkuat bidang-bidang diplom 3. Ya, misalnya sekarang memerlukan pajak ini bermasalah. Maka akuntansi perpajakan di D3 itu diharapkan banyak anak-anak bisa masuk. Kenapa? Satu saja per kecamatan memerlukan konsultan pajak. Berapa jumlah konsultan yang mesti kita sediakan? Ya, kami kerjasama dengan teman-teman accounting, apalagi nih keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah itu kita akan kuat. Nah, lantas apa lagi? Nah, kita lagi jajakin sekarang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk merintis satu jurusan baru yang lagi kami garap. Jadi yang sudah diusulkan jurusan yang menunggu persetujuan daripada pemerintah adalah teknologi pangan. Kita lumbung makanan segalanya, tapi nggak ada ilmu tentang itu kita punya. UNAN nggak punya, UNP nggak punya. Kita sudah usulkan. Kalau itu disetujui, maka satu-satunya nanti yang memiliki teknologi pangan di Sumatera itu adalah kita. Dan yang satu lagi yang lagi sudah disepakati sama Prof. Marlina adalah kita mau buat teknologi kecantikan. Itu belum ada di Indonesia. Teknologi kecantikan, bagaimana merawat kulit. Ada sih di bidang kedokteran, tapi kita ingin di teknologinya. Keterkaitan makanan dengan kecantikan dan sebagainya. Dan itu banyak lapangan kerja nanti bagian dari itu. Jadi kira-kira kami melihat pasarnya seperti itu, sehingga anak-anak kita nggak perlu lagi nanti mungkin terlalu jauh pergi ke Bandung. Kenapa? Karena kita sudah ada afiliasi dengan Bandung. Pak Rektornya sudah sepakat, kami bisa bekerja sama dengan mereka. Dosen-dosen Bandung juga akan kami pakai nanti untuk membackup sekolah kita di sini. Jadi itu. Nah, jadi
perlu ada bangunan. Bangunan kami kumpul, tabungkan uang sedikit-sedikit. Mudah-mudahan target kami di awal 2023 kelas sudah bisa dipindahkan ke sini. Baik, ini mungkin yang dicita-citakan oleh kita bersama ya, baik itu oleh mahasiswa, alumni semua. Ini mungkin sudah impian kita beberapa tahun yang lalu ya. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana peletakan batu pertama. Dan insya Allah ini terus berlanjut ya sampai tuntas sebenarnya berdiri bisa kita tempati secara utuh nanti di sini. Dan ini pun kita berharap dengan adanya gedung baru ini kemajuan perguruan tinggi kita itu ke depannya itu juga semakin dilirik. Kemudian kita juga berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan kita ini dan kita menjadi pilihan itu terutama untuk di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Peletakan batu pertama ini sebagai titik momentum melompat jauh sehingga segera terbangun kampus ultimate kita untuk mengakomodir seluruh mahasiswa baik itu dari Bukit Tinggi, Agam, Sumatera Barat, bahkan ada yang dari Aceh, Medan, seluruh Indonesia bagian barat terutama berkumpul kuliah di kampus ultimate ini. Mahasiswa kita ya, 75% prodi MM ITBH ini adalah PNS. Dengan menjadinya ITB, Institut Teknologi dan Bisnis Bukit Tinggi, makin berkualitas ya. Karena prodi MM memberikan kontribusi kepada terutama PNS ya di sekitar Bukit Tinggi, Agam ya, Padang Panjang dan seterusnya. Selamat untuk Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi atas acara peletakan batu pertama. Semoga pembangunan kampus sampai dengan peresmian nanti berjalan lancar. Dan semoga Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi makin maju. Maju terus ITBH. ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Maju!